VOA. Dan untuk membahas lengkapnya terkait kecelakaan pesawat TNI Angkatan Udara, kami telah terhubung dengan Kadispen Angkatan Udara Marsikal Pertama TNI Agung Sasongkojati. Selamat sore Pak Agung. Pak Agung, selamat sore. Ada Davi di studio, suara saya terdengar? Oke, saya dengar suaranya. Baik, Pak Agung, bisa diceritakan Pak bagaimana kronologi kejadian ini Pak, dan kami ingin mengkonfirmasi Pak, jumlah korban hingga saat ini berapa? Mohon maaf, suaranya tidak jelas. Baik, Pak Agung, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kecelakaan ini terjadi Pak? Oh, baik. Jadi, terima kasih, selamat sore para wartawan sekalian. Telah terjadi kecelakaan pesawat TNI Angkatan Udara 21 seperti kami di Abdurrahman Saleh tadi siang pukul 11.18. Dua pesawat ini adalah pesawat 033111 dengan pilot adalah Leto Penerbang Sandra Gunawan dan di belakangnya Kolonel ADM Budiono, serta pesawat kedua adalah Tenggo 3103 dengan pilot Mayor Penerbang Yuda Asuta, dan di set backseatnya adalah Kolonel Penerbang Suban. Mereka sedang melaksanakan latihan penerbangan rutin, yaitu latihan formasi 4 pesawat. Setelah take off pada pukul 11.51, pesawat climbing menuju ketinggian dalam bentuk formasi dan kemudian masuki cuaca buruk, yaitu awan yang tebal, dan sehingga mereka memisahkan diri. Namun pada saat memisahkan diri itu ada 2 pesawat yang mengalami musibah, yaitu terjatuh dan datanya menjadi korban semuanya, dan saat ini sedang dievakuasi dari lokasi kejadian. Sementara 2 pesawat lainnya dengan 4 pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, artinya kami ingin mengkonfirmasi ada 2 personil yang gugur Pak ya hingga saat ini? Yang gugur adalah 4, kemungkinan 4, tapi yang baru ditemukan jenazahnya 3, jadi Oke, 1 sedang dalam pencarian. Kemungkinan 4, baik. Pak, kami ingin bertanya Pak, pada saat latihan ini berlangsung, sebelumnya pesawat juga sempat hilang kontak Pak? Betul, pada saat mereka memasuki awan kan pesawat berpencar ya, karena nggak mungkin informasi masukin awan. Nah setelah itu begitu mereka keluar dari awan, 2 pesawat sudah tidak ada dan dilaksanakan panggilan dan terbukti lost contact. Jadi seperti itu kejadian. Dan tidak bisa dihubungi kembali. Pada saat latihan ini berlangsung, total ada berapa pesawat Pak? Maaf, saya tidak dengar suaranya. Pada saat latihan ini Pak, total ada berapa pesawat dan latihan dimulai pada pukul berapa tadi Pak? Oh, latihan adalah 4 pesawat ya, dengan masing-masing ada 2 orang, jadi 8 orang yang terbang. Kemudian take off pada pukul 10.51.
dan kejadian lost contact pada pukul 11.18. Oke, artinya hingga saat ini proses evakuasi terhadap satu personil yang belum ditemukan masih berlangsung, Pak, ya? Seperti apa Evakuasi koordinasinya? sedang dilaksanakan untuk keempat personil. Jadi 2 personil sudah diangkat, kemudian Oke. 1 dalam perjalanan juga, kemudian 1 lagi masih dalam pencarian dan kalau ditemukan nanti akan diangkat juga menuju ke tempat lokasi itu karena tempatnya susah ya untuk dicapai. Oke, ini terkendala medan, Pak, ya, yang sulit ya. Kemudian pada saat evakuasi ini melibatkan dari mana saja, Pak? Saya tidak dengar suaranya panggil apa yang di sebelah tadi. Baik, pada saat evakuasi ini siapa saja yang terlibat, Pak? Oh, yang terlibat adalah dari Badan SAR daerah dan juga dari personel TNI Angkatan Udara dari Laut Abdurrahman Saleh yang ada anggota tim SAR-nya, itu juga dari Komando Pasukan Gerak Cepat kita yang punya keahlian doang untuk search rescue, pencarian dan pertolongan. Oke, Pak, kalau boleh diinformasikan sebelum latihan ini dilakukan, kondisi pesawat seperti apa, Pak? Apakah sebelumnya memang pengecekan rutin sudah dilakukan atau seperti apa? Pesawat baik-baik saja, semuanya sehat, serviceable. Pilotnya juga sehat, jadi nggak ada masalah apa-apa dengan keadaan pesawat dan penerbangan. Pesawat baik-baik saja, Pak, ya. Oke, kalau untuk wilayah latihannya, Pak, apakah memang wilayah udara di sekitar Pegunungan Tengger itu memang biasa dilalui untuk latihan, Pak? Itu adalah training area Alpha, memang itu daerah training area kita. Hampir seluruh daerah sekitar separuh Jawa Timur itu daerah latihan daripada Lanut Abdurrahman Saleh. Jadi memang itu daerah latihan kita. Oke. Kalau dari informasi sementara yang didapatkan, Pak, tadi cuaca seperti apa pada saat latihan? Cuaca di Pangkalan baik, tapi pada saat menuju di perjalanan sana, cuaca awan, cuaca kurang baik. Oke. Hingga saat ini, Pak, medan untuk melakukan evakuasi... Saya nggak dengar suaranya, Pak. Oke, baik. Hingga saat ini, Pak, pencarian terhadap satu personil yang belum dilakukan masih dilakukan, Pak, ya? Karena memang sebentar, saya tidak dengar suaranya. Baik. Baik, Pak Agung, suara saya masih terdengar? Ya, baik. Baik, sayang sekali pemirsa, terjadi kendala audio saya dengan Kadis Penau, Marsekal Pertama Agung Sasongko Jati. Terima kasih Pak Agung sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selanjutnya, 2 pesawat milik TNI Angkatan Udara jatuh di Pasuruan, Jawa Timur. Pemirsa, pesawat dengan tail number TT3103 dan TT3111 lost contact saat melaksanakan misi Proficiency Formation Flight. Dan untuk membahas lebih lanjut, selanjutnya kami juga sudah terhubung dengan pengamat militer Hairul Fahmi. Selamat sore, Pak Hairul. Selamat sore, Mas Jati. Baik, Pak Hairul, kalau dilihat dari kecelakaan ini, tadi juga disebutkan oleh Pak Kadis Penau bahwa cuaca juga tidak bersahabat pada saat latihan. Anda melihatnya sebenarnya apa indikasi yang bisa disimpulkan sementara yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat ini? Iya, ya kita harus pahami dulu bahwa ya dimanapun ya kecelakaan atau insiden alutsista ini ya selalu mungkin terjadi termasuk pesawat tempur, ya penyebabnya juga beragam, ya ada misalnya kita tangan atau sabotase musuh, ya human error dalam penggunaan gitu ya, kelalaian dalam persiapan, problem cuaca, problem teknis, bahkan kelalaian dalam pemeliharaan dan turunnya perawatan juga saat mungkin menjadi penyebab kecelakaan. Nah, pesawat yang jatuh ini, Portucano ini TT3103 dan 3111, jadi sebenarnya bisa dibilang relatif muda ya bergabung di TNI AU tahun 2012-2013 gitu ya. Nah, tentu kita bisa memastikan bahwa dari segi usia relatif muda, dari keraikan dia layak terbang dan kondisi pilotnya juga sangat bisa dipastikan sudah menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan dan makanya bisa terbang kan begitu, sehingga ya
apa namanya, peluang yang mungkin ya tentu saja ya, kalau tidak problem teknis ya problem cuaca. Dan, yang kalau lihat situasinya ya, karena ada 2 pesawat yang jatuh dalam waktu ada yang lost contact dalam waktu yang bersamaan. Ya saya kira ini faktor cuaca yang kemudian menyebabkan kedua pesawat ini mungkin mengalami benturan atau apa gitu ya, yang menyebabkan jatuh pada saat yang kurang lebih bersamaan. Oke, Pak Hairul, tapi kalau kita lihat SOP, kita lihat dari SOP ketika sebelum melaksanakan sebuah latihan, apakah memang pesawat ini juga dicek terlebih dahulu sesaat sebelum berangkat walaupun itu hanya latihan, Pak Hairul? Oh iya, pasti ada pemeriksaan sebelum mendapatkan izin terbang kan harus ada ini dulu ya, ada pemeriksaan dulu untuk memastikan kondisi pesawat memang siap terbang, dan kondisi awak ya pilot ini juga siap terbang juga gitu ya, baru kemudian izin untuk terbang diberikan. Itu juga secara prosedur juga ada pemeriksaan yang sifatnya berkala ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu, yang juga memang harus dilakukan ya. Nah, namun tentu saja ini yang kita juga nantinya ya itu harus didalami juga ya, bagaimana pemeriksaan dan upaya pemeliharaan yang dilakukan apakah sudah sesuai sesuai prosedur, sesuai rencana, dan dilakukan dengan disiplin atau tidak. Ini yang kita perlu pastikan juga nanti ke depannya. Baik, kalau kita lihat dari pesawat Super Tucano ini, koreksi kalau saya salah, kalau tidak salah diproduksi pada tahun 1992, kemudian dibeli oleh TNI Angkatan Udara tahun 2012. Kalau dilihat dari rentang waktu dari masa produksinya hingga saat ini, pesawat ini masih layak untuk terbang, digunakan untuk latihan? Sangat layak ya, itu kan kita belinya baru ya, bukan produksi 1992 atau 1995 gitu ya, tapi itu produksi baru, dan begitu selesai pengerjaan di pabrik ya, itu kemudian segera dikirimkan ke Indonesia gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya sebenarnya sangat layak ya untuk untuk dioperasikan oleh Indonesia. Oke, kalau dilihat tadi selain faktor cuaca yang bisa diindikasikan sebagai penyebab kecelakaan ini terjadi, faktor apa lagi, Pak? Apakah mungkin teknis, kemudian ada malfungsi dari pesawat itu yang tidak berfungsi? Kemungkinan itu bisa saja terjadi, Pak. Ya, kita tentu saja tidak bisa mengesampingkan potensi adanya human error dan problem-problem teknis gitu ya, termasuk yang sifat mekanik maupun elektronik gitu ya. Itu sangat mungkin, tapi kan untuk memastikan apakah ini terkait problem-problem teknis, human error atau faktor alam, cuaca tadi salah satunya, itu tentu dibutuhkan investigasi mendalam ya untuk bisa memastikan kan gitu. Kita prioritas hari ini adalah mengevakuasi korban dan kemudian menemukan perangkat-perangkat yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk investigasi lanjutan nantinya. Oke, kalau dilihat dari area latihan sendiri, Pak, di Pegunungan Tengger ini kan banyak tebing. Apakah memang area-area seperti ini memang lazim digunakan ketika pesawat melakukan latihan? Iya, ya tentu kan karena latihan itu ada beragam bentuknya, manuver juga beragam ya, jadi tentu saja ada berbagai medan latihan yang juga diperlukan ya, salah satunya ya medan bergunung-gunung dengan tebing, dengan kemiringan gitu, itu juga salah satu medan latihan yang diperlukan ya, karena apalagi Super Tucano ini memang salah satu pesawat tempur multifungsi ya, yang
diantaranya digunakan untuk serangan udara ke darat, ya, sehingga tentu saja latihan di medan-medan seperti yang kita saksikan hari ini ya itu sangat diperlukan. Oke, artinya memang lazim terbang di atas pegunungan seperti itu Pak ya. Kalau memang tidak ada, anggaplah faktor cuaca ini kita kesampingkan Pak. Dalam latihan rutin biasa, memang biasanya berapa lama Pak pesawat ini melakukan latihan di udara hingga nantinya mendarat kembali? Ya, sebenarnya bukan kebiasaan ya, tentu ada perencanaan latihan. Perencanaan latihan itulah yang kemudian menjadi dasar akan akan terbang ke mana, berapa lama, yang akan dilatihkan itu apa saja, itu dalam perencanaan latihan. Jadi bisa berjam-jam, ya, tergantung dia ini akan sifatnya taktis atau memang ini latihan yang sifatnya maraton begitu kan. Itu bisa saja ya, bisa panjang bisa pendek, jadi tergantung kebutuhan dan perencanaan latihan tadi. Oke, terakhir Pak, kalau melihat SOP dari Angkatan Udara ketika melakukan latihan penerbangan, jika terjadi di udara ada sistem yang tidak berfungsi, itu sistem pengamanannya dan apa yang harus dilakukan itu sudah ditentukan sebelumnya Pak? Oh iya, ada protokolnya ya, penerbangan itu ada protokolnya. Kemudian untuk terkait dengan adanya ketika ada kendala itu juga ada SOP-nya juga kan gitu, sehingga tidak bisa bertindak sendiri. Misalnya ada gangguan ya tentu saja sesegera mungkin pada kesempatan pertama harus disampaikan ke pangkalan kan gitu, supaya bisa mendapatkan panduan harus melakukan untuk mengatasi masalah ini, misalnya kemudian tidak diatasi ya. Jadi pilihannya adalah kembali ke pangkalan, atau jika tidak memungkinkan juga ya ada prosedur pendaratan darurat yang dilakukan jika dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk kembali ke pangkalan. Tapi prinsipnya setiap problem teknis, problem cuaca dan sebagainya yang ditemui dalam penerbangan ya betul harus dilaporkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Chairul Fahmi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, vokalis Coldplay Chris Martin melontarkan pantun pinjam dulu 100 kepada penonton yang hadir. iNews Sore segera kembali. Kota Jakarta